Shalom, selamat pagi. Baik kita yang dari sini maupun di rumah. Kita bersyukur masih bisa ibadah, masih bisa bernafas sampai hari ini. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan untuk semua pemeliharaan dan penyertaannya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik, Yesus Engkau baik. Kami datang padamu, membawa hati kami. Kami haus akan-Mu. Oh Bapa, Engkau sangat baik. Haleluya. Tanah yang kering, tandus tiada berair. Jiwaku haus merindukan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Seperti malam tiada berbintang, gelap tanpa cahaya-Mu. Tiada berarti hidup tanpa-Mu. Kelam hampa terhilang, kembali
Lagu ini bercerita tentang yang terhilang, tapi dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan dan dia kembali. Nah, ketika saya mempelajari lagu ini, pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya saat ini, dengarkan baik-baik. Mungkin kau yang ada di rumah, mungkin kau yang ada di gereja saat ini duduk diam dan mendengarkan. Tuhan taruh pesan di dalam hati saya. Jangan suam-suam kuku. Sekali lagi, jangan suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Mari lembutkan hati kita. Lembutkan hati kita. Minta Tuhan bakar hati kita. Biar api di dalam kita jangan padam, tetapi berkobar-kobar. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan nyanyikan kembali. Kembali pada hatimu, yes. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Pada hatimu, kembali di pelukanmu.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu kami hanyalah debu dan tanah. Kami tidak hidup tanpa Engkau. Ketika kami suam-suam, kami hidup, tapi sebenarnya kami tidak hidup. Kami butuh Engkau untuk menghidupkan kami. Biarlah Roh Kudus bakar setiap hati kami. Karena api yang dari Engkau, sehingga kami tidak suam-suam kuku, tapi kami mau menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan selalu baik, amin. Walaupun kita mungkin melupakannya, meninggalkannya, tapi Dia tak pernah melupakan kita, meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, amin. Amin. Tak berkesudahan kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji.
semua yang bernafas memuji Engkau. Begini, puji Dia dengan nyanyian. Banyak yang cuma mari kita sama-sama ekspresi, oke? Kita memuji Allah kita. Allah kita Allah yang besar, Dia layak dipuji. Tanggalkan segala pikiran. Besok mau buka cek, hari ini mau masak apa, mau cucian apa, tinggalkan itu semua. Ya, tanggalkan segala atribut kehormatan kita. Hari ini kita hamba. Kita nyanyi bersama-sama untuk memuji Allah kita, amin. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian, kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan nyanyian, kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi. Jangan kita pikirkan apa pemikiran orang sebelah kita tentang kita ketika kita menari. Selalu ketika saya cerita sedikit, silakan duduk. Ketika awal-awal saya jadi WL, satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya, Tuhan suruh saya belajar dari Raja Daud. Ketika dia tidak memandang statusnya sebagai raja. Seorang raja itu kan luar biasa, gimana ya.
Dia mau nanggalkan segala atribut rajanya. Dikatakan oleh istrinya dia telanjang memuji Tuhan. Dia melompat, dia memuji Tuhan. Dari awal saya ambil prophetic. Sejujurnya saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya orang yang paling bodoh kalau menurut saya ya. Karena sekolah dari dulu bodoh. Itu kawan kelas saya tahu, saya sekolah bodoh. Tapi saya rindu melayani Tuhan. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya. Belajar dari Raja Daud. Jadi setiap kali kita menyembah, memuji, tidak usah pikirkan yang lain. Puji mau gerak-gerak, mau nyanyi-nyanyi. Tidak usah pusingkan yang lain. Karena saat kita memuji, menyembah, semua beban kita serasa terangkat. Tuhan pasti buka jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan Allah yang baik, sekalipun kita berbuat kesalahan yang menurut kita besar, Dia selalu ngampunin kita. Dia Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus selalu memperjuangkan kita di hadapan Bapa dan malaikatnya. Biarlah kita mempunyai hati seperti Yesus, mengasihinya sampai akhir. Benar Tuhan, kami hanya debu. Tapi Engkau begitu
Sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Karena Tuhan begitu baik. Dia tak memandang dosa kita. Dia menyucikan kita seputih bulu domba. Terima kasih Yesus atas pengampunan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat darah yang tercurah bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di Golgota. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di bulan Desember ini Tuhan, kami berterima kasih buat kelahiran-Mu. Engkau yang sebagai Tuhan dan Raja mau turun ke dunia untuk menderita bagi kami. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Selalu Engkau baik. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau taat. Kami mau belajar sebagai anak yang taat untuk mendengar firman. Bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman ditaburkan, dia akan bertumbuh di dalam hati kami. Amin. Berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biarlah setiap perkataannya kami percaya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, haleluya. Silakan duduk yang kasih. Terima kasih buat Ibu Ros dan seluruh tim Prophetic. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini kita tetap antusias dan semangat memuji menyembah Tuhan. Amin. Oke, khotbah saya di pagi hari ini temanya masih tetap dalam bertekun dalam persekutuan. Namun secara khusus saya judulnya adalah bersatu dalam Kristus. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya tentu kita senantiasa meleburkan diri di dalam persekutuan kita. Di saat kita senantiasa bertekun dalam persekutuan, di mana kita membangun kesatuan atau bersatu di dalam Kristus. Ya, kenapa kita harus bersatu dalam Kristus atau terbangun dalam kesatuan dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu? Bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat, ya, satu sama lain saling mendukung dan saling menguatkan, ya. Kalau seorang diri, kita akan menjadi pribadi yang rentan, ya, rentan kita bisa jatuh dalam dosa, kita rentan bisa meninggalkan Tuhan, dan rentan kita bisa kecewa. Banyak hal yang terjadi kalau kita hidup seorang diri. Sama seperti sering kita dengar kalau seorang lidi itu akan mudah, sebatang lidi maksudnya, sebatang lidi akan mudah dipatahkan, ya. Tapi kalau lidi itu walaupun sebatang kecil, tapi kalau digabung mungkin sampai 50 sampai 100 bahkan besar jumlahnya akan mudah dipatahkan?
Tidak, tapi akan susah, akan sulit. Karena kenapa? Itulah yang disebutkan dengan kesatuan. Apalagi mereka kalau diikat, ya, kalau dipegang dia akan kuat. Tapi begitu dilepas, akan buyar, kembali menjadi sebatang-sebatang lidi. Namun lidi itu bagaimana dia tetap kuat, dia harus diikat. Bapak Ibu pernah menyapu halaman dengan lidi? Pernah ya, kali kampung-kampung ya itu kan, pakai sapu halamannya pakai lidi. Itu bisanya kalau dulu kami di kampung itu daun kelapa kita buang baru kita ikat, anggaplah diameter mungkin ya 7 cm sampai 10 cm. Diameternya itu cukup besar, kalau diikat itu sangat kuat sekali. Tapi bagaimana mereka untuk tetap menjadi satu harus diikat, ya. Ini yang kita boleh bahas sama-sama di pagi hari ini. Jadi kata kuncinya adalah di khotbah saya disampaikan di pagi hari ini Bapak Ibu. Di saat kita bertekun dalam doa, bagaimana kita bersatu di dalam Kristus. Di saat kita bersatu dalam Kristus, kita menjadi pribadi yang kuat. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bersatu dalam Kristus Bapak Ibu? Yang pertama, poin saya mau sampaikan adalah kita harus mengenakan karakter Kristus. Jadi bagaimana kita bersatu dalam Kristus? Dalam kita mengerjakan bertekun dalam persekutuan, kita harus mengenakan karakter Kristus. Ya, karena karakter Kristus inilah yang membuat kita bisa menerima satu sama lain. Karena karakter Kristus inilah kita bisa meleburkan satu sama lain. Kalau tidak ada karakter Kristus Bapak Ibu, yang timbul itu karakter pribadi kita. Karakter pribadi kita yang namanya manusia akan cenderung ego yang muncul. Tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menerima kelemahan satu sama lain. Apa karakter Kristus ini? Ini sebenarnya lebih kepada buah roh ya. Tapi kita bahas sama-sama, dikatakan ayat 12 maksudnya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita bahas satu persatu. Pertama, belas kasihan. Jadi belas kasihan ini adalah rasa peduli atau kerinduan keselamatan orang lain karena Kristus, di dalam Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, di dalam kita bertekun dalam persekutuan itu, supaya tercipta sebuah kesatuan, kita harus mengenakan yang namanya belas kasihan. Apa belas kasihan itu? Rasa peduli atau kerinduan kita terhadap orang lain, keselamatannya di dalam Kristus. Jadi belas kasihan ini bukan kasihan, bukan Bapak Ibu, bukan rasa kasihan. Kalau kasihan itu cenderung bisa karena ego kita, bisa karena emosional kita. Ini saya kasihan, saya kasih deh uang 200.000. Wah ini saya kasihan, kasih deh beras. Itu baik-baik Bapak Ibu. Namun yang dimaksud dengan di ayat ini adalah bukan sekedar kasihan Bapak Ibu. Namun hendaklah belas kasihan. Belas kasihan itu lebih kepada keselamatan pribadinya. Kerinduan kita untuk orang ini bisa berubah untuk keserupaan dengan Kristus. Itulah belas kasihan. Poin saya. Jadi rasa belas kasihan ini adalah juga yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Matius 9 ayat 13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Tuhan pun sering menyampaikan kepada murid-muridnya, ya lewat ayat ini, yang ku kehendaki, aku datang ke dunia ini adalah karena belas kasihan. Ya,
bukan karena persembahan. Persembahan itu penting Bapak Ibu. Karena persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu salah satu bentuk kita menyerahkan hidup kita, semua apa yang kita miliki, hidup kita, talenta kita persembahkan kepada Tuhan. Namun lebih daripada itu Bapak Ibu, lebih daripada selain persembahan yang kita miliki, yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan juga merindukan belas kasihan dari kita kepada orang lain. Kalau rasa belas kasihan ini kita miliki dan kita berikan kepada orang lain, saya percaya Bapak Ibu, apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita berikan, bahkan lebih daripada persembahan, materi, apapun bisa kita lakukan. Waktu, perasaan, pikiran pasti kita berikan. Karena kenapa? Rasa belas kasihan ini sebenarnya timbul daripada dorongan dari Roh Kudus. Timbul daripada dorongan karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau bukan Roh Kudus yang mendorong dalam hati kita, belas kasihan tidak akan pernah muncul. Namun cenderung hanya karena emosional kita. Ya. Namun hari ini saya mau teguhkan kepada setiap kita, sesungguhnya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Amin. Mari kalau Roh Kudus berbicara kepada hati kita, menggerakkan hidup kita, mari kita praktikkan sama-sama, ya. Kemurahan sikap hati. Saya katakan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan memanggil orang benar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yang sudah benar ini tanda kutip sudah aman. Ya, sudah dalam Kristus Yesus. Tapi bagaimana yang di luar Yesus? Ini yang dimaksud Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya di luar Yesus itu, kita harus mengenakan belas kasihan kepada mereka, sehingga kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka diselamatkan dalam Kristus Yesus. Kemurahan, sikap hati memberi atau menolong tanpa persungutan atau penderitaan. Yang kedua adalah tentang kemurahan Bapak Ibu. Jadi kemurahan ini berbicara sikap hati kita yang memberi, ya, yang mau memberi atau menolong tanpa persungutan atau penderitaan. Kalau kita memberi tapi dengan persungutan atau kita merasa ada dirugikan, kita memberi namun kita merasa ada yang kurang dalam diri kita, sesungguhnya itu bukan kemurahan Bapak Ibu. Kemurahan itu murni karena kita memang peduli kepada orang lain, sehingga apa yang kita berikan. Ya, apakah itu kemurahan berbicara materi yang kita berikan? Apakah kemurahan kita bagaimana hati kita, waktu kita berikan kepada orang lain? Ya, tanpa kita ada persungutan satu sama lain, atau tanpa merasa ada penderitaan atau ada yang berkurang dalam dirinya. Saya mau katakan kalau kita memberi sesuatu, baik pikiran, tenaga, tapi kalau kita merasa dirugikan atau kita merasa ada yang kurang dalam diri kita, sesungguhnya itu bukan kemurahan. Terus karakter apa lagi yang kita harus praktekkan di dalam persekutuan kita, bertekun dalam persekutuan? Boleh bantu Yupen? Ini sepertinya ya. Tadi ayat terakhir tadi kemurahan ya. Jadi kemurahan itu tadi saya katakan sikap hati yang memberi, menolong tanpa persungutan atau penderitaan. Selanjutnya adalah kerendahan hati. Ya. Karena hati ini adalah sikap yang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah kerendahan hati. Rendah hati itu adalah bagaimana kita mengutamakan orang lain. Ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, kita tidak tersinggung, kita tidak merasa direndahkan, kita tidak merasa dizalimi. Ini yang namanya kerendahan hati Bapak Ibu. Khususnya kalau kita ngantri, ya kan, kita sudah ngantri setengah jam, sejam, tiba-tiba ada orang, Pak boleh tidak ke depannya, saya mau utama, saya mau ada penting, bagaimana? Ya, oh silakan Bu. Pasti kita bisa kalau kita punya kerendahan hati dalam diri kita. Ya, intinya adalah kerendahan hati ini menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kepentingan orang lain lebih utama daripada
diri kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah antri, ya orang, Pak, boleh tak ya saya izin sebentar Pak, saya ke depan Pak, saya penting nih. Kau tahu ada aku nih sudah sejam sini. Jam 5 subuh pagi aku udah di sini, kau datang pulau. Enaknya kau di belakang belah. Nah, gitu kan. Pergi dia ke depannya. Pak, boleh tak? Oh, boleh, silakan. Nah, lebih tinggal pula kita. Jadi maksud saya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kerendahan hati kita itu diuji. Banyak hal yang terjadi dalam hari-hari kita, begitu kita bangun pagi, bagaimana kerendahan hati kita ini diuji. Tetapi di dalam persekutuan kita, baik di gereja, baik di manapun, di keluarga, yang namanya persekutuan kita itu, tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus kita harus utamakan. Ya, karena kenapa? Di situ kita menjadi pribadi yang kuat, salah satunya adalah kerendahan hati. Ya, tentu ini tidak mudah Bapak Ibu, karena kerendahan hati ini terkadang ini bicara ego, harga diri. Ya kan? Terkadang kita ini, tapi Pak Heri sudah bilang, kalau ada orang menginjak harga diri kita masih tersinggung, berarti kita masih merasa tinggi diri atau tinggi hati. Tetapi kalau kita sudah sudah diperlakukan tidak baik, kita diinjak-injak, orang bilang, namun kita tidak lagi tersinggung, itulah yang benar. Ya, karena kenapa? Sesungguhnya katanya harga diri kita itu sudah paling rendah. Mau direndahkan kemana lagi, sudah paling rendah, ya kan? Tapi kalau kita bolong, kau tahu tak siapa aku? Kau menginjak-injak harga diriku. Berarti kita tidak sadar sesungguhnya kita masih tinggi diri atau tinggi hati. Ya. Terus selanjutnya, bantu Ipen. Kelemah lembutan, ya, sikap hati di hadapan Allah yang mau dibentuk tidak menolak. Ya, jadi kelemah lembutan ini berbicara sikap hati kita di hadapan Allah, di hadapan satu sama lain yang mau dibentuk atau tidak menolak yang namanya pembentukan itu. Ya, lemah lembut ini bukan berbicara suara yang lembut Bapak Ibu, bukan. Shalom Pak, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Bukan itu yang dimaksud. Karena orang halo Pak belum tentu lemah lembut Bapak Ibu. Shalom Pak, begitu kakinya ginjak, kau nampak tak mata kau injak kaki aku? Hah? Nah, bisa seperti itu ya, itu bukan itu. Tapi lemah lembut itu adalah bagaimana? Kalau kita salah, dikasih tahu itu hatinya tenang, tidak gusar, tidak merasa tidak merasa harga dirinya diganggu. Kalau kita ada melakukan kesalahan, terus orang lain, orang tua kita, orang tua rohani kita, atau pemimpin kita, atau teman kita, bahkan anak kita pun memberikan masukan kepada kita, kita tidak merasa gimana, tidak merasa diganggu, tidak merasa terganggu. Tapi kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, oh gitu ya Pak ya, gitu ya Nak ya, gitu ya Pak ya Maya, terima kasih ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kelemah lembutan ini bicara sikap hati yang lembut yang mau dibentuk oleh firman. Hati yang mau menerima teguran dan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Mendengarkan masukan orang lain. Itulah lemah lembut. Tapi kalau kita halo, shalom, apa kabar, haleluya, doanya luar biasa, bisa berjam-jam. Tapi begitu salah, Pak, boleh kasih tahu kesalahan Anda? Apa tuh gini-gini? Aku nih udah pendeta 10 tahun, kau baru bertobat. Kau nih, tak ada itu pikiranmu baik itu. Ini bukan masalah benar tidak benar pendapat dia. Tapi ingatlah, hati kita itu kelemah lembutan itu biasanya ditunjukkan, dibuktikan ketika ekspresi atau respon kita pertama kali ketika orang kita menegur kita. Iya kan? Karena kita, kayaknya hebat. Kayaknya aku hebat ini sudah 5 tahun tidak ada gangguan lagi, semuanya aman. Belum tentu Bapak Ibu, bisa seperti yang air tenang. Padahal sebenarnya di bawah itu arusnya begitu kencang. Begitu ada yang menegur, menasihati kita, waduh, mencaknya udah kemana, kayak kebakaran jenggot. Kau mempermalukan aku, bla bla bla. Kalau itu benar, kenapa tidak Bapak Ibu? Amin. Kalau itu benar, kenapa tidak? Sekalipun itu anak kecil yang bicara kepada kita harus taat. Karena kenapa? Kelemah lembutan ini kepentingannya pribadi kita, hati kita kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Amin. Tuhan, orang lain tidak tahu seperti apa kondisi hati kita. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Jadi sama seperti Maria, ketika malaikat Tuhan ngomong, engkau akan mengandung, melahirkan anak yang disebut dengan Immanuel. Apa respon Maria? Dia menerima perkataan itu dan dia pikirkan, direnungkan.
Tidak ngomong, kau ini siapa? Aku masih belum menikah, masih tunangan, kau bilang aku melahirkan, aku hamil. Kau ini menjelekkan nama baik saya ini. Maria tidak ngomong Bapak Ibu, tapi Maria Alkitab berkata dia merenungkan perkataan yang disampaikan oleh malaikat dalam dirinya. Itulah yang namanya salah satu contoh sikap hati yang lemah lembut. Yang selanjutnya, kesabaran. Kesabaran ini adalah semangat yang tidak kenal menyerah. Ingat ya, semangat yang tidak kenal menyerah ya, yang tidak dapat dirusak oleh kekecewaan atau keputusasaan Bapak Ibu. Jadi kesabaran ini sama dengan kita menunggu, semangat yang menunggu waktunya Tuhan. Semangat yang menunggu adalah pertolongan dari Tuhan, tidak menyerah. Sekalipun kita belum kunjung tiba apa yang kita rindukan, yang kita tunggu-tunggu, ya, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Menunggu pertobatan seseorang. Ya, saya paham bagaimana kalau di antara kita ada PKS menunggu perubahan dari salah satu anggota komselnya. Aduh Pak, tolonglah Pak, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu Bu. Wah, sudah setahun, 2 tahun, tidak berubah-ubah juga. Ya kan? Inilah yang dinamakan semangat yang tidak kenal menyerah. Ya. Tapi kalau kita, sudahlah tinggalkan bela itu, berarti kita bukan sabar. Itu bukan sabar namanya, itu hanya berusaha sabar. Yang namanya sabar itu berbeda dengan berusaha sabar. Kalau berusaha sabar itu, tunggulah ya, nanti waktunya kau tunggulah, kaki ku sentil kau, itu kan. Dia berusaha sabar, tapi dalam hatinya tunggulah kau kakek besok. Kalau kau berubah kakek jam 3:05 ku sentil kau, seakan-akan dia punya semuanya. Seakan-akan dia punya otoritas. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang namanya salah satu karakter Kristus itu, kesabaran itu adalah bagaimana kita tidak pernah menyerah. Ya, tanpa harus ada di sana kekecewaan dan keputusasaan. Ya, namun tetap sabar menunggu waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan tetap sabar menunggu yang namanya pertobatan orang lain yang sedang kita doakan. Terus selanjutnya adanya pengampunan. Kolose 3 ayat 13, ini lanjut ayat berikutnya nih ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jadi di dalam kita membangun kesatuan tubuh Kristus dalam pertekun, dalam persekutuan, kita harus ada yang namanya pengampunan. Pengampunan ini sebenarnya sungguh klasik Bapak Ibu. Saya percaya namanya pengampunan sudah sering kita dengar di saat kita bertobat sampai hari ini. Bahkan sampai ke depan pun saya percaya namanya pengampunan selalu akan kita dengar. Dan memang kalimat ini, dan ini salah satu perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Namun pertanyaannya adalah apakah kita mempraktekkan pengampunan ini dikala kita merasa dizolimi, kita merasa dikecewakan, kita merasa dihianati. Apakah pengampunan ini kita lakukan? Ini yang penting. Bukan bicara menyebutkan pengampunan, namun bagaimana kita mau tak mempraktekkan pengampunan. Kalau kita mau bersatu dalam pernikahan kita mau bersatu dalam persekutuan kita mau bersatu dalam tubuh secara besar globalnya yaitu Pelita Community ini, harus ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan Bapak Ibu, sesungguhnya disinilah awal mula yang namanya keretakan sebuah hubungan. Disinilah yang namanya keretakan awal mula keretakan yang namanya persekutuan itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Di saat kita tidak mau mengampuni, sesungguhnya kita sedang apa Bapak Ibu? Sini saya katakan tadi ya, kalau kita mengampuni, kita memberikan pemulihan terhadap diri kita sendiri. Namun kalau kita tidak mengampuni, kita sedang membiarkan dosa yang lebih besar bersemayam dalam diri kita, dalam hati kita. Karena kenapa lebih besar? Kemungkinan akan ada kepahitan-kepahitan yang lain yang timbul dalam hati kita. Itu kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan. Nantilah Pak, ini baru 1 nih, kusimpan dulu lah, tunggulah 10. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau engkau sudah merasa hatimu, sudah merasa tidak sejahtera, sudah merasa ada sesuatu yang mengganjal terhadap orang lain, terhadap suamimu, kepada istrimu, anakmu, menantumu, kita harus melepaskan pengampunan. Segera, jangan tunggu-tunggu. Ya, dikatakan tadi kita harus mengampuni itu seperti Tuhan telah mengampuni kita.
ya jelas ayatnya katakan ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Jadi mengampuni ini ya harus kita segera lakukan di saat kita sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak sejahtera, kita merasa orang lain tersebut sudah membuat kita tidak sejahtera, kita harus segera mengampuni. Ya, dalam doa Bapa kami, Bapa mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ayat ini, Bapak Ibu, Tuhan, Bapa kita mengajarkan kita kita mengampuni orang lain itu yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain itu nggak usah dibahas, harus otomatis. Ya, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita tidak mau minta maaf, itu kelewatan Bapak Ibu. Setuju? Kalau kita sudah berbuat salah kepada pasangan kita sudah sadar dan sudah disadarkan oleh Roh Kudus, dan kita tidak mau minta maaf dan tidak mau datang kepada dia, wah itu kelewatan. Berarti itu sama dengan dia sedang memegang egonya, dia sedang mempertahankan egonya. Bahkan Tuhan sudah melepaskan harga dirinya, melepaskan pengampunan kepada kita. Masa kita menahan pengampunan kita kepada orang lain? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita agar kita mengampuni kesalahan orang lain yang diperlakukan kepada kita. Ya. Juga di dalam kisah anak yang hilang, kita tahu ya kisah anak yang hilang ini dalam Matius 15 ayat 11 sampai 32 ini berbicara bagaimana ada anak bungsu minta bagian harta warisan kepada bapaknya. Pak, mintalah bagian aku mau pergi. Tapi bapaknya kasih, singkat cerita anaknya pergi ke negeri lain. Di sana terjadi kelaparan, mau makan pun susah, mau makan pun harus makan makanan babi. Dia pikir di rumah bapakku banyak makanan, sehingga dia kembali ke rumah bapaknya. Apa respon bapaknya Bapak Ibu? Apakah memarahinya? Mengusir dia balik? Tidak, namun menerima, menyambutnya bukan hanya sekedar sudah pulang kau nak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita baca itu luar biasa. Anakku telah hilang, ambil pakaian yang terbaik, kenakan jubah yang terbaik, kenakan kepada anakku ini. Dia sudah kembali. Potong kambing domba, kita mau makan bersama. Ya. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Ini berbicara pengampunan. Kalau kita pikir manusia, kurang ajar, kau sudah habiskan, kau tidak kuanggap anak lagi, kau pergi di rumah ini. Kalau kau sudah bertobat, kau datang ke sini lagi. Justru karena dia bertobat, dia kembali sebenarnya, iya kan? Terkadang kita yang menahan pengampunan itu. Demikian juga anak yang sulung, yang sulung juga, bersungguh-sungguh juga. Bapak ini gimana? Dia sudah menghabiskan, kau terima. Aku di rumah ini tidak pernah kau perlakukan seperti itu. Apa bapaknya bilang, nah ini punya kau semua, punya kau galau, apalah susahnya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu yang Tuhan mau sampaikan adalah, Tuhan mau kita selalu melepaskan kepada semua orang yang bersalah kepada kita. Kalau ini kau ampunilah, kalau ini tunggu dulu lah Pak, besoklah dulu, ini berat nih Pak. Woi Pak, kau tak tahu be Pak. Tunggulah Pak, tunggulah nanti. Kalau sudah aku siap, persoalannya Bapak Ibu, siapa yang tahu waktu Bapak Ibu? Siapa yang tahu waktu kita? Jangan bilang hari ini kita besok, lusa tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi maksud saya gini Bapak Ibu, kalau Roh Kudus sudah berbicara, ampuni. Mau 10 orang pun ampuni Bapak Ibu, bukan bicara bisa tidak bisa, tapi mau enggak? Amin? Kalau kita mau 1000 orang pun tidak masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti 10 orang baru kita ampuni? Seharusnya begitu satu orang berbuat salah kepada kita, lepaskan pengampunan. Besok lagi ada lagi, ampuni. Besok lagi ada lagi, ampuni. Intinya adalah Tuhan mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Mau anak bungsu, anak sulung, anak tengah, ampuni. Jangan sampai jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk merusak hati hidup kita. Yang kedua, mengenakan kasih sebagai pengikat. Ini penting Bapak Ibu. Contoh saya bilang tadi, sebatang lidi, kalau sebatang lidi akan rentan untuk mudah patah atau mudah dipatahkan. Tapi kalau diikat, dipersatukan dan diikat, dia akan menjadi batang-batang lidi, kumpulan lidi yang kuat, susah untuk dipatahkan. Demikian juga kita Bapak Ibu. Di dalam kita bertekun dalam persekutuan, kita ini harus diikat dengan kasih. Jangan sampai kita tinggal dalam persekutuan, tapi sebenarnya kita ini pribadi-pribadi, tidak seperti itu.
Tadi kita sudah bahas tadi di atas mengenai karakter Kristus yang harus kita gunakan, kita meleburkan diri, menyatukan diri kepada satu sama lain. Ya, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalimat yang sempurna ini Bapak Ibu, menyempurnakan itu kan kalimat sempurna kata dasarnya. Sempurna itu utuh, tidak ada kekurangan. Jadi artinya kalau kita menerima satu sama lain, bisa mengampuni, itu menjadi pribadi yang sempurna. Kita ini menjadi persekutuan yang sempurna. Menjadi pribadi yang utuh, persekutuan yang utuh. Itulah kasih. Ya, kasih ini pun kita butuh hati yang mau lemah lembut untuk mempraktekkan kasih ini. Mengapa kasih sebagai pengikat Bapak Ibu? Karena di dalam kasih itu kita mampu saling menerima satu sama lain, ya. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Dalam persekutuan kita lihat Pak Hengki, waduh Pak Hengki ternyata banyak juga ternyata. Lihat Pak Kastoni, aduh lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan gimana Tuhan? Katanya ini. Lihat si A banyak. Bapak Ibu kalau kita mau fokus lihat kekurangan, banyak itulah. Ya kan? Walaupun kebaikannya 10, kekurangannya cuma 1. Kalau kita fokus ke kekurangan, yang nampak cuma 1 itulah. Tapi kita boleh belajar kepada Yesus. Yesus tidak pernah melihat dosa kita. Yesus tidak pernah melihat kekurangan kita. Tapi Yesus melihat kasihnya kasihnya yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus mengenakan kasih Kristus untuk memandang satu sama lain. Ya, ketika kita bersekutu, ternyata dia ada kelemahan, kita bisa maklum, kita bisa menerima, sembari kita berdoa perubahan-perubahan dalam dirinya. Terus selanjutnya kasih itu memberi, berkorban sama seperti Yesus lahir ke dunia. Dia berkorban, dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan kerajaannya, datang ke dunia untuk menebus setiap umat orang percaya kepada dia. Jadi mari Bapak Ibu sama seperti Yesus lahir ke dunia, berkorban, memberi hidupnya, memberi dirinya. Demikian juga dalam persekutuan kita harus memberikan diri kita, hidup kita dengan dasar kasih Kristus. Ya, ini Yohanes 3:16. Yang ketiga, apa yang harus kita kenakan dalam membangun kesatuan tubuh Kristus dalam pertekunan persekutuan? Damai Kristus yang harus memerintah dalam hidup kita. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Kristus itu harus memerintah dalam hati kita, dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, begitu kita bangun pagi, aduh banyak hal yang membuat hati kita tidak damai sejahtera. Lihat suami, aduh masih itu lagi belum berubah. Lihat istri juga sama, lihat anak juga menjengkelkan. Banyak hal yang membuat kita, begitu kita komsel, aduh banyak hal yang membuat hati kita damai sejahtera. Banyak hal Bapak Ibu. Tetapi lewat ayat ini, hendaklah, kata perintah Bapak Ibu, hendaklah damai sejahtera Kristus itu. Apa yang dimaksud ini Bapak Ibu? Kalau kita melihat kekurangan orang lain, kita melihat ada di sini banyak hal yang kurang Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengenakan kasih, di mana kita tadi mengenakan yang kemurahan, kesabaran, apalagi kasih itu, maka damai sejahtera Kristus akan mampu memimpin hati kita setiap hari. Amin. Dan ayat ini katakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kenapa ada kalimat bersyukur yang sampaikan Paulus kepada di Kolose? Karena memang yang namanya mengenakan karakter Kristus itu butuh proses. Kemurahan, sabar, lemah lembut itu butuh proses. Namun kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur itu sama dengan menarik kuasa Tuhan. Kalau kita bersyukur sama dengan menarik kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sehingga kita mampu mempraktekkan kasih, kesabaran, kemurahan dan lain-lain itu Bapak Ibu. Bersyukur. Bersyukur itu sama dengan kita berserah kepada Tuhan dan Tuhanlah yang memampukan atau intervensi dalam kehidupan kita. Dan bersyukur ini sama dengan menarik perhatian Tuhan terhadap diri kita. Namun kalau kita bersungut-sungut, aduh kayak gini juga ternyata kawanan domba Allah ini. Katanya orang Kristen bla bla bla, ternyata aduh banyak juga. Wah, ini kalau bersungut-sungut. Tapi kalau bersyukur kita Bapak Ibu, saya percaya, wah, lewat inilah saya dibentuk. Lewat keluarga ini saya diperlengkapi. Lewat keluarga ini saya semakin paham firman Tuhan. Bla bla. Banyak hal yang kita bisa rasakan dampak yang positif kalau kita memiliki hati yang bersyukur. Jadi dalam hidup ini kepentingan Tuhan yang paling utama yang harus kita lakukan untuk kesatuan tubuh Kristus.
Maksudnya gini Bapak Ibu, demi kesatuan tubuh Kristus, demi kerajaan Allah, kepentingan Tuhan harus kita utamakan, bukan kepentingan pribadi kita. Jadi demikian juga ya doa Yesus kepada Bapa agar kita murid Kristus menjadi satu. Ini saya harus bacakan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Maksudnya Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi Bapak Ibu, dalam kita bertekun dalam persekutuan, mengenakan kasih Kristus, mengenakan kasih Kristus dan dalam sejahtera memimpin hidup kita Bapak Ibu, maka kita akan mampu menjadi satu. Tujuannya kita menjadi satu adalah kita menjadi kuat, ya, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan dunia tahu bahwa Yesus mengasihi kita dan mengasihi mereka yang belum percaya kepada Dia. Namun orang lain harus melihat contoh teladan lewat persekutuan orang percaya, khususnya di ibadah satu ini, khususnya di komsel-komsel Bapak Ibu. Dunia tahu bahwa Yesus itu ada dan mengasihi mereka. Itulah tujuannya. Bagaimana kita harus kuat, saling menerima, mengenakan kasih, kemurahan, kelemah lembutan. Kita harus praktekkan. Tujuannya agar dunia tahu bahwa Allah itu sudah ada dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Amin. Firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Engkau merindukan agar kami satu di dalam Engkau ya Bapa di surga. Dan Engkau merindukan agar kami sempurna ya Tuhan. Tidak ada kekurangan satu sama lain. Dikala kami ya Tuhan mengenakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami dan kami praktekkan satu sama lain. Di mana kami boleh menjadi satu ya Tuhan. Agar dunia tahu ya Bapa di surga, bahwa Engkau ada ya Tuhan. Dan Engkau mengasihi mereka. Dan Engkau mencintai dunia ini, orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa. Lewat persekutuan-persekutuan yang ada di Pelita Community ini ya Bapa, menjadi berkat bagi setiap di kota Jambi, bahkan bangsa-bangsa ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang jemaat-Mu ya Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh sama-sama ya Tuhan, mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami, persekutuan kami, keluarga kami, usaha kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Pak Kas. Saya tadi diingatkan pas lagi Pak Kas berbagi tentang persekutuan. Kita tahu pandemi saat ini sudah hampir hilang. Tapi kehidupan kita di saat pandemi, kita banyak membantu, banyak menolong, banyak melihat kanan kiri keluarga kita. Kita banyak menolong orang lain. Tapi di saat pandemi sudah melandai dan juga kita tahu di mana kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan akan pandemi ini, tapi karakter persekutuan ini harus tetap kita jaga, harus tetap ada di dalam kehidupan kita ini untuk tahun yang akan datang gitu loh. Jadi bukan hanya di dalam pandemi aja kita bisa menolong tetangga, membantu sahabat kita, tetapi itu akan menjadi suatu karakter, yaitu tubuh Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan itu yang saya dapatkan. Terima kasih buat Pak Kas, supaya kita terus bisa hidup di dalam persekutuan, yaitu apa yang Pak Kas bagikan, yaitu mengenai kita harus mempraktikkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Oke, mari saya undang Bapak Ibu kita untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Oh ya, mari kita dengar pengumuman sebentar. Audio Jungle.
Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa karena pemberlakuan PPKM level 3 mulai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2022, maka acara All NU Celebration dibatalkan sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan saudara Junaidi dan saudari Desi Ratnasari pada hari Rabu 22 Desember 2021 di Bali. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Maka marilah kita mulai untuk terhubung kembali dengan Bapa dan bersorak-sorak memuliakan namanya melalui acara Reconnected yang akan diadakan di Ibadah Raya 1, yakni pada tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 8 pagi di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana hari yang indah ini setiap kami bisa datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah tubuh Kristus ya Bapa, di mana kami harus saling Tuhan, menolong, membantu Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa, biarlah karakter Kristus-Mu Tuhan, terus yang memampukan kami Tuhan, untuk bertumbuh dalam satu komunitas ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, buat Pak Kastoni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu, Tuhan pakai lebih heran lagi ya Bapa. Tuhan juga berkati istri dan anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan keluarga Pak Kastoni ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun yang dilakukan oleh tangan kami Tuhan, kami percaya keberhasilan terus menyertai kami ya Tuhan. Dan juga setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan, perpuluhan, bahkan persembahan ucapan syukur, Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa, dengan berkat yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih, dan juga mari kita angkat tangan kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima sama-sama katakan amin.